Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maqsudi wa ridha wa matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Bismillah, alhamdulillah, wa billah, wa bifatillah, bi syafaati rasulillah, wa bi karamati awliyaillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala nabiyil aliyil azim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man khafallahu khafatuhu kullu shay'in. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasul wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak hadirin jamaah salat subuh yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali diberikan nikmat oleh Allah. Kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah, atau mungkin ada yang sudah sejak tadi malam ibadahnya. Dan kembali setelah beberapa bulan kita nggak ketemu, mungkin ada 4 bulan ya. Karena terakhir itu saya ingat jadwal saya pas mau keluar pagar itu, pas mau buka pintu hujan gede. Hujan gede, ya sudah langsung saya ke musola Al-Mutakin aja. Alhamdulillah katanya dijanjiin sama Pak Durahim, alhamdulillah. Yang saya hormati, tak lupa Bapak Ustadz Agus Cahya, Ketua DKM Musola DKM Masjid Jami Al-Muhajirin beserta jajarannya. Alhamdulillah, subhanallah, masjid semakin megah, semakin bagus. Lama nggak kesini, teras juga udah kinclong kayaknya. Ininya aksesorisnya juga bagus. Insyaallah, subhanallah. Waktu yang singkat, nggak lama, pembangunan masjid sudah mendekati sempurna, hampir sempurna, sudah sempurna. Yang saya hormati Bapak Ustadz Zaini yang tak bosan-bosan mengatur pengajian buat kita semua setiap minggu, setiap subuh. Saya hormati juga para tokoh masyarakat, ulama, para ustadz, dan juga ketua RT, ketua RW yang hadir pada pagi hari ini. Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya segalanya selamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah terhidang kopi, jadi kopi dulu. Untuk pagi hari ini kita topiknya santai saja. Jadi mungkin bukan pengajian ya, tapi tausiah aja. Kita saling menasehati diri sendiri dan bapak-bapak sekalian juga. Yang benar datang dari Allah, yang salah berarti itu kehilapan saya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Alhamdulillah, hari ini hari libur, hari Ahad, hari libur. Kita
bisa ngopi bareng di masjid ini. Nanti setelah taklim mungkin ada yang mau olahraga, mau ke depan gitu, yang mau jalan kaki, mau lari-lari kecil atau cari sarapan. Subhanallah ya, nikmat itu ya dari Allah untuk kita semua. Olahraga berarti mengolah raga, olah nyawa. Itu tadi malam yang bangun malam, yang qiyamul lail, yang tilawah baca Al-Quran, itu olah nyawa ya. Olah rasa pagi ini, olah rasa ngerasain kopi. Jadi saya mau ngopi dulu Pak ya. Alhamdulillah. Nanti kita olahraga. Jadi lengkap ya Pak Ustaz ya. Jadi olah nyawa, olah rasa, olahraga. Jadi jangan diolah cuman raganya doang atau nyawanya doang, rasanya nggak diolah ya, tiga-tiganya. Jadi kalau dalam kajian tasawuf itu begitu. Yang diolah olahraga, olah nyawa, olah rasa. Karena kita itu terdiri dari nyawa, terdiri dari jasad, dan ada rasa. Jadi ibadah kita pun harus seperti itu harusnya. Bukan hanya ibadah jasad, tapi ibadah nyawa, rasanya pun. Salat subuh rasanya dilihat oleh Allah. Kalau nggak bisa, minimal kita camkan di hati kita bahwa Allah Maha melihat, dilihat oleh Allah. Termasuk kita kajian pagi hari ini, ya semua ini karena Allah. Saya sampai tadi malam itu belum ada materi untuk mau saya sampaikan. Tapi karena Allah, saya sampaikan aja. Kata guru saya, kalau mau ceramah, sampaikan yang inget aja. Jangan nyampein yang gak inget. Gak usah panjang-panjang. Dan sampaikan itu yang sudah lecek, yang sudah kita amalkan. Jangan yang menyampaikan yang tidak kita amalkan. Nah, karena kita sambil santai, saya mulai dengan pertanyaan Pak kepada bapak-bapak. Buat kita semua, tapi karena saya yang bertanya, berarti pertanyaan kepada bapak-bapak. Kira-kira apa sebenarnya tujuan kita ibadah itu? Tujuan kita ibadah kepada Allah. Contohnya pagi ini salat subuh, kita taklim, duduk, berzikir kepada Allah. Tujuannya sebenarnya apa? Ridho Allah. Ada lagi Pak? Jadi kita melakukan sesuatu itu harus tahu juga tujuan kita. Harus berhasil. Harus yakin berhasil. Siapa yang kira-kira tujuan mau surga? Tunjuk tangan. Enggak ada. Enggak apa-apa Pak. Dicatat tujuan mau pada surga. Enggak ada. Luar biasa. Ibadah enggak pengen surga. Siapa yang ibadahnya pengen tujuannya adalah Allah? Kayaknya semua ya, cuman malas aja yang angkat tangan ya. Saya doang yang angkat tangan. Ada beberapa tadi ya. Ternyata Pak, kita itu semuanya dua-duanya mau. Tadi Pak Ustadz Joko nyampaikan cari ridho Allah. Tapi Allah juga akan menyediakan surga. Mau nggak kita? Mau. Bodoh kalau nggak mau surga. Iya. Coba kita perhatikan ya. Kita perhatikan tujuan ibadah kita dalam firman Allah Subhanahu wa taala
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Quran surat Al-An'am ayat 162. Qalu inna sholati, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya sholatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Hampir kita semua di sini kalau sholat mengucapkan itu, kecuali yang tidak pakai inni wajhatu wajhiya lillazi fatara sama. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi ibadah kita hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. La syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ayat selanjutnya 163, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama berserah diri atau muslim atau Islam. Itu kita sudah menyatakan sholatku, matiku, hidupku hanya untuk Allah, dan Allah tidak ada serikat, tidak sekutu bagi Allah. Dan akulah orang awal-awal yang menyatakan bahwa Islam. Nah, itu kalau kita renungi, hayati, resapi ketika kita sholat, sebenarnya nggak ada buat lain-lain, hanya untuk Allah. Adapun Allah kalau sudah ridho tadi, Allah sudah berjanji kepada kita akan memberikan surga, jannatul ma'wa, jannat firdaus, jannatul naim untuk kita. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, ibadah kalau melulu karena surga atau takut neraka, hitung-hitungan terus kita. Dihitung, ibadah ini ada surganya enggak nih? Ibadah ini ada nerakanya enggak nih? Jadi setiap melakukan ibadah kita hitung untung rugi. Ada dalilnya enggak? Ada dalilnya enggak? Kalau itu yang kita jadikan tujuan kita ibadah, maka tanpa kita sadar tersesat kita. Tanpa kita sadari tersesat karena hitung-hitungan. Tujuan kita hanya Allah. Kalau yang tadi itu, ini keterangan A, keterangan B, keterangan C, itu sarana. Sarana yang kita pakai untuk menuju kepada Allah. Tujuan kita Allah. Sarananya ya ilmu, aturan agama. Kalau ibadah kita hanya untuk semata kepada Allah, maka tidak akan ada rasa takut di hati kita sedikit pun, termasuk pada kematian. Nah, sekarang kita bertanya pada diri sendiri, siapa yang saat ini kira-kira sudah siap mati? Ya, nggak perlu dijawab, di dalam hati kita masing-masing. Wah, ini Pak Ustadz ini katanya mau ngajak santai, tapi ngajaknya ngajak mati. Bagus ya. Kalau kita ibadah kita sudah khusyuk karena Allah,
Tidak takut mati, Pak. Karena mati itu sudah pasti. Pasti. Semua kita yang ada di dalam ini tanpa terkecuali nanti mati. Cuman nggak tahu bareng apa enggak, Pak. Apa duluan Pak Ustadz Joko dari saya? Apa saya duluan? Allah a'lam. Itu pasti mati. Jadi sebenarnya mati itu sebenarnya nggak perlu ditakutin. Saya kemarin itu sudah sampai puncaknya, saya ada merenungkan itu gitu ya. Wah, mati nih kena corona. Karena katanya konon kalau nyerang itu, kalau sudah di paru-paru nggak selamat lagi. Virus mematikan. Ini kita bicara tauhid. Tauhid bukan di mulut. Yang mematikan siapa? Yang menghidupkan. Allah, bukan virus. Yang mematikan itu adalah Allah yang menghidupkan. Sampai ke situ, wah kalau sudah mati ya sudah. Kita juga mau mati nanti. Tinggal saya membayangkan ini Pak, kalau mati malah enak ya, bisa terbang ke sono, bisa terbang ke sini, bisa balik masa lalu, bisa. Yang mana kita sukai, kita ke situ. Ini saya ngomong begitu, lagi kerja bakti itu sama bapak-bapak di situ. Kata bapak-bapak, kok bisa begitu, tahu gimana gitu. Saya gitu aja, karena hasil perlukan. Jadi bisa terbang ke sono, bisa ke sono, bisa ke masa lalu. Mana-mana yang pernah kita sukai. Sekarang yang membuat surga itu kita sekarang. Kalau sekarang kita tidak membuat surga, tidak akan ketemu surga nanti. Ke tempat-tempat yang kita sukai. Karena ruh ini sudah tidak dibungkus dengan jasad lagi. Suka-suka. Kalau ruh sudah bersih. Kalau kotor itu digebukin dulu itu Pak. Dia benam di tanah, belum apa-apa, sudah dipentung. Digebukin. Nah, keyakinan kita harus seperti itu. Tidak perlu takut dan tidak ada takut. Tapi bukan konyol. Nggak takut tuh bukan berarti konyol. Kalau kata Zainuddin MZ, saya dengar ceramahnya, ada kebo ngamuk. Ngamuk kebo, kita sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Minggir dulu katanya. Tapi keyakinan Pak di hati, di kolbu kita sedikit pun tidak boleh ada gentar. Kalau kata guru saya itu satu lembar bulu pun 124.000 bulu yang ada di tubuh kita, pori-pori satu bulu pun ujungnya bergetar. Takut kepada corona, taubat. Zikir yang banyak dengan zikir la ilaha illallah. Jadi kalau kita sadar itu perkara mati, bukan perkara, karena pasti. Apalagi mati kita memang sudah ditetapkan, diatur oleh Allah. Tidak bisa dimajukan sedetik, tidak bisa dimundurkan sedetik. Nah, tinggal kita ikhtiar, hati-hati. Karena zaman sekarang ini sedikit aja, ini bicara hati, bukan bicara mulut, bukan bicara jasad, bicara hati. Sedikit saja kita gentar, maka iman kita sudah diuji di situ. Karena banyak sampai sekarang masih ada orang yang takut ke masjid itu dengan alasan takut corona, masih ada. Masya Allah. Man khafallahu khafatuhu kullu syai'in. Barang siapa yang hanya takut kepada Allah, maka akan ditakuti oleh segala sesuatu. Tuh. Barang siapa yang hanya takut kepada Allah, seluruh makhluk takut Pak. Jangankan makhluk yang kecil, yang gede aja kayak kita ini kelihatan.
takut sama kita. Kalau kita hanya takut kepada Allah, apalagi makhluk kecil, makhluk tidak terlihat. Makhluk tidak terlihat dilawannya dengan yang tidak terlihat juga. Makanya saya di musola Al-Muttaqin sejak awal tetap harus ada sholat di musola dari awal. Tapi kemudian ada himbauan dari pemerintah, kita taat kepada agama, kita ikutin. Saya bikin surat, bikin pengumuman di WA, taati, bla bla bla, sesuai dengan aturan. Tapi saya pribadi, saya tidak berhenti musola, karena urusan ibadah saya, inna sholati wa nusuki wa maya wa mati lillahi rabbil alamin. Tanggung jawab saya kepada Allah. Gak ada sangkut pautnya dengan makhluk, gak ada sangkut pautnya dengan jamaah semuanya. Tanggung jawab saya pribadi kepada Allah. Tapi tanggung jawab saya selaku pemimpin, selaku ketua DKM, seperti Pak Ustadz Agus, itu yang menyelamatkan umat. Ya, silahkan. Kalau mau ikut saya, ayo ikut. Kalau nggak mau ikut, ya sudah di rumah saja. Semua sudah. Ustadz Joko sudah sering men-share itu dalil-dalilnya. Itu kalau kita ragu. Tapi kalau kita, saya nggak tega dan nggak rela kalau masjid itu kosong dari aktivitas ibadah. Kalau kita hitung-hitung tadi, hujan deras saja, tadi saya bilang hujan deras saja saya sudah menghalangi untuk ke masjid, sah. Panas, dingin, nggak ke masjid, sah. Tapi kalau kita ingin berjuang, rijalullah, laki-laki Allah, tidak terhalang, tidak terganggu, tetap kita ingin menegakkan, mensiarkan, memakmurkan rumah-rumah Allah, gak terhalang. Yang ikut, ayo, gak ikut saya sendiri. Makanya saya dengar sentingan tuh Pak Ustadz Johnson, gimana sih kasih selebaran kemana grup-grup atin 14 hari, hanya 14 hari, tapi dia sendiri sholat tarawihnya di musola gitu. Ya saya bilang urusan saya. Kalau umat mau ikut, ayo bareng. Nggak mau, sudah diatur, silakan di rumah-rumah masing-masing. Saya tetap di musola. Kenapa? Karena tanggung jawab saya musola itu. Saya ketua DKM-nya. Di undang-undangnya diatur, harus dijaga keamanannya, harus dijaga kebersihannya, harus tetap azan. Masa azan di musola, sholat di rumah? Siapa yang nyuruh? Kalau kata Abah Hawas, Al-Mukarram, Al-Arif, Al-Alamah, itu virus psikoplok gitu. Nyuruh. Nggak ada yang berani. Ulama mana berani? Di top. Nggak ada. Moi gitu. Nggak. Virus Pak. Berhasil ya. Kita bersihin masjid, kita rawat masjid, azan, kita sendiri sholat di situ. Ada orang ikut, ayo ikut. Berarti siap mati. Makanya saya di musola itu, saya kenceng-kencengan zikirnya Pak. Selama kemarin itu, sekarang kan masih virus ya, belum ya, belum hilang ya. Sama aja bahasa sekarang sama kemarin ya. Sekarang ada pengajian, kemarin nggak ada. Itu saya kenceng-kencengin zikir. Zikir la ilaha illallah. Saya bilang, saya yakin, keyakinan saya, kalau virus itu ada di tenggorokan saya, mati. Kalau virus itu ada di paru-paru saya, di napas saya, mati. Dengan la ilaha illallah. Sebenarnya secara medis itu bisa dikaitkan. Ketika iman kita kuat, keyakinan kita kuat, imun kita kuat Pak. Karena di dalam diri kita ini sudah ada tentara, sudah ada pasukan yang disiapkan oleh Allah untuk khalifah Allah. Manusia itu khalifah di muka bumi. Disiapin. Virus itu banyak, virus itu. Kuman-kuman itu bertebaran dari dulu. Bukan hanya sekarang, di mana-mana. Kenapa kita nggak mati? Karena kita punya tentara di dalam diri kita. Perang dia.
Kalau tentara kita menang melawan virus-virus itu, kita kuat. Virus itu nggak mempan lagi. Nah, demikian juga kalau keyakinan kita kuat dengan la ilaha illallah, imun kita kuat, tentara kita kuat, masuk perang, menang kita, bebas kita. Tuh. Makanya saya nggak mau rapid test. Iya. Lillahi rabbil alamin. Sapi punya keyakinan saya sudah menang melawan virus. Tuh, Pak. Ini saya awalnya dengan santai. Saya nggak mau diskusi di grup itu terlalu rame. Nah, sekarang dikasih panggungnya gitu, Pak ya. Yang harus kita kuatkan iman kita. Sekarang ini masuk apa? New normal life, tatanan hidup baru. Di mana-mana tatanan hidup baru. Padahal tadi di muka 5 saya kutip firman Allah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Al-Baqarah ayat 2. Ini adalah Al-Qur'an, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Dari dulu sudah lebih dari 1441 tahun Hijriah, ini ayat masih ada. Dari dulu sudah banyak peristiwa yang dilalui, banyak cobaan, banyak rintangan dihadapi, jutaan bencana virus atau bencana lainnya telah melanda, tapi ayat ini tetap ada. Tuntunan hidup kita dari dulu sekarang sampai akan datang Al-Quran. Hati-hati, bukan tatanan hidup baru. Al-Quran tuntunan kita. Al-Quran menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh ja'alnal baita masabatan linnas wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla wa ahidna ila Ibrahima wa Ismaila an tahira baitiya lit-taifina wal akifina warruka'is sujud. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Allah Ka'bah. Rumah Allah itu masjid, tempat berkumpul dan tempat aman bagi manusia. Di semalam ini saya tanya ke grup wakil talqin berkiai, saya minta dalil kalau masjid itu tempat yang paling aman. Quran surat Al-Baqarah ayat 125, masjid itu tempat paling aman. Tidak ada tempat yang paling aman di dunia ini selain masjid. Masuknya pun harus pakai wudu, pakai bersih. Nggak boleh orang kotor masuk dalam masjid. Semua orang masuk masjid, orang bersih-bersih semua. Najis tidak akan ada di masjid. Tempat bersih, paling aman, paling suci di kolong langit. Dan dijadikan makam Ibrahim itu tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang itikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud. Al-Baqarah ayat 125. Ayat ini menjelaskan bahwa tempat yang paling aman itu masjid, tempat yang paling bersih, paling suci di kolong langit. Di sini disebutkan dalam hadis keterangan itu tadi, yang artinya ketika Futuh Mekah itu, Nabi bersabda, barang siapa yang memasuki masjid ini maka ia aman. Itu dalilnya masjid itu tempat paling aman. Tapi mengapa saat ini orang takut ke masjid? Masuk pun harus bersuci, bukan hanya suci, tapi harus berwudu, bukan hanya cuci ya, tapi harus berwudu. Paling aman. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi
man amana billahi wal yaumil akhiri wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Surat At-Taubah ayat 18. Nah, ini untuk introspeksi kita semua. Bukan berarti nggak ke masjid itu kemarin karena takut, bukan. Tapi kita harus koreksi di hati kita. Jangan sampai kita karena takut karena corona, takut hanya kepada Allah. Apalagi kalimat ini hanya diawali dengan innama. Innama itu sama dengan hanya satu-satu, dari pilihan lain. Nggak ada alternatif. Hanya orang-orang beriman kepada Allah dan hari kiamat yang akan memakmurkan masjid-masjid. Mereka tetap sholat di dalamnya, hanya takut kepada Allah. Dan ia akan ditakuti oleh seluruh makhluk. Man khafallahu khafatuhu kullu syai'in. Siapa mereka? Nah, di dalam surat An-Nur ayat 37 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, rijalul la tulihim tijaratu wa bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa itaiz zakah yakhafu yauman tataqallabu fihil qulub wal absar. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang, hari kiamat. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah, kita sebagai manusia sudah sejak dahulu dimuliakan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa fadalnahum ala katsirin mimman khalaqna tabdila. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami sebarkan mereka di darat dan di lautan, dan kami beri mereka dari rezeki yang baik-baik, dan kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Dimuliakan oleh Allah anak cucu Adam kita semua, dan diutamakan lebih utama oleh Allah dari makhluk lainnya. Kita lebih mulia dari virus. Tapi sekarang kita diatur-atur sama virus. Mungkin virusnya ketawa gitu ya. Nah ini, jadi kita bapak-bapak hadirin sekarang, ayo kita hidupkan kembali. Tetap kita harus waspada, karena kita juga bukan orang bodoh. Tapi kembali ke dalam hati kita, jangan takut, jangan berhenti untuk ibadah. Karena diperintahkan oleh Allah untuk memakmurkan masjid, untuk menyebut nama Allah dalam masjid. Bahkan ada ayat lain, tidak ada yang lebih zalim lagi orang yang melarang orang menyebut nama Allah di dalam masjid. Tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang melarang untuk beribadah di masjid. Gak usah dicari-cari ini tadi. Semua ada. Tapi kita punya keyakinan, punya tekad yang kuat, ibadah ini harus tetap jalan. Saya berpikir, Pak, suatu saat akan datang virus, rumah kamu tuh nggak boleh tuh dibakar. Mungkin juga nanti suatu saat, mobil kamu bakar aja, nggak normal. Nanti suatu saat sholat itu nanti bahaya, tinggalkan sholat. Apa kita masih mau begitu? Turun nanti Dajjal, nanti akhir zaman, dibelah orangnya. Tapi satukan lagi, masih segitu iman kita. Turun Ya'juj Ma'juj nanti, masih segitu iman kita. Belum apa-apa, Pak. Yang kayak begini sudah dari dulu-dulu. Penyakit taun sudah dari dulu-dulu. Zaman Sayyidina Umar
Zaman Syekh Abdul Qadir Jailani sudah menyerang. Sudah dari dulu. Ada yang bilang, Ustaz, coba perhatikan kenapa Nabi Musa menghindar, kenapa Nabi Ibrahim, Nabi ini menghindar, karena untuk itu bukan karena takut, Pak. Kenapa Sayyidina Umar menghindar memasuki kota? Bukan karena takut. Terus, apakah orang yang meninggal itu dia bukan wali Allah, bukan orang yang kesayangan Allah? Gubernur sahabat Nabi itu, Mu'adz bin Jabal, juga meninggal karena virus itu. Ya kalau memang sudah ketetapannya begitu, mereka bukan pecundang yang meninggal itu. Perkara mati itu ya kapan aja. Tapi kita mau tetap tegak di jalan Allah dengan tekad yang kuat, atau mau seperti apa? Nah, itu mungkin bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Sama tadi hanya nasihat, terutama nasihat buat diri saya, nasihat buat bapak-bapak semua juga. Kalau itu sekiranya bermanfaat, ya saya berharap mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat buat bapak-bapak sekalian. Tapi sekiranya itu tidak cocok dengan saya, ya abaikan saja. Tapi kalau saya tetap akan di musola, akan tetap di masjid. Musola Al-Muttaqin tidak saya kunci, karena memang nggak ada pintunya. Bilang saya tidak kuasa untuk mengunci musola, karena musola memang nggak ada pintunya. Itu biarin aja, orang datang mati dia, suka dia lah. Itu bapak-bapak, mohon maaf, ini perlu saya sampaikan karena ini juga menjadi prinsip saya. Saya diberi kesempatan untuk bicara, yang mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti dan bisa kita jalankan bersama. Semoga kita semua selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua diselamatkan dari segala bencana, apapun bencananya. Dan semoga kita menang melawan apapun gangguan untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberkahi selamanya, segalanya, semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.